mungkin besok ya. Baiklah, mudah-mudahan temanmu juga yang izin Niki besok sudah bisa hadir sehingga bisa bersama kita belajar kembali. Nah, adapun pelajaran hari ini adalah kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Nah, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Ya, Anak silakan duduk kembali. Nah, permasalahan kita bahas hari ini adalah ya permasalahan sederhana yang mungkin sudah sering anak-anak hadapi setiap hari. Nah, namun seperti biasa sebelum Bapak lanjut dengan pembelajaran, seperti biasa Bapak akan menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, yang pertama tujuan pembelajaran kita adalah bahwa anak-anak dapat mengidentifikasi masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan beberapa faktor yang berkontribusi pada masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, anak-anak dapat menganalisis hubungan antara berbagai faktor yang menyebabkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, bagaimana anak-anak mencari penyelesaian atau solusi yang inovatif dan berdampak pada penyelesaian masalah yang anak lakukan. Sudah paham tentang tujuan pembelajarannya? Ada yang bertanya? Oke, kalau ada yang bertanya, Bapak lanjut dulu, oke? Nah, baiklah. Untuk memberikan semangat pembelajaran kita hari ini, mari kita melakukan ice breaking dulu, oke? Anak-anak sudah hafal lagunya? Sudah. Seharusnya sudah hafal ya, karena sudah sering kita lakukan. Oke. 1, 2, mulai. Coding itu program di komputer. Itu kecerdasan artifisial. Coding dan KA membantu manusia untuk mempermudah pekerjaannya. Coding dan KA membantu manusia untuk mempermudah masa depannya. Yes, yes, yes. Keren. Ya, Ella, bisa lanjut? Nah, mungkin Bapak sampaikan kembali apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan permasalahan secara sistematis dan efisien. Seolah-olah kita mau menyelesaikan masalah seperti komputer, sistematis dan cepat. Nah, dalam berpikir komputasional itu anak ada 4 bagiannya, anak. Silakan diperhatikan. Yang pertama ada namanya dekomposisi, di mana kalau anak-anak memiliki masalah yang besar, bisa permasalahan itu dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contohnya anak-anak misalnya mau membuat pesta ulang tahun, Nah, jadi dari pesta ulang tahun itu anak-anak memikirkan lokasinya, acaranya, undangannya, makanannya, minumannya. Nah, dengan dibagi-bagi seperti ini, anak akan mudah mempersiapkan pesta tersebut, ya. Kemudian yang kedua, abstraksi, yaitu dengan memfokuskan pada hal-hal penting dan mengabaikan detail yang tidak perlu. Nah, kalau Pak contohkan misalnya di sini ya, misalnya dia sedang makan
di tempat itu banyak meja dan kursi, bahkan banyak ada tamu-tamu yang sedang makan. Nah, menurut Nana, di manakah Dea itu makan? Iya, di restoran. Jadi fokusnya kita apa yang ada dalam kegiatan tersebut. Oke. Kemudian untuk algoritma di sini, ketika kita ada permasalahan, kita menyusun langkah-langkah yang benar. Ya, dengan langkah-langkah yang benar, anak-anak akan bisa menyelesaikan masalah dengan benar. Ya. Misalkan anak-anak dicontohkan mau membuat apa misalnya? Kalau kita membuat langkah-langkah yang benar, ya, misalnya anak membuat telur, misalnya atau membuat mie, atau melakukan kegiatan yang lain. Oke. Yang keempat adalah pengenalan pola. Nah, pengenalan pola gampang ini. Nah, seperti di sini udah terpola. Mungkin ada yang polanya kurang lengkap, misalnya pola duduk anak-anak ya. Cowok, cewek, cowok, cewek, cowok, cewek, cowok, cewek, cowok, cewek, cowok, cewek, cowok, cewek. Mestinya di sana apa? Nah, ternyata di sana cewek, tapi salah polanya, ya. Mestinya cowok, cewek lah. Lagi seperti ini. Oke, misalnya pola lagi 2, 4, 6, titik-titik. Berapa tipenya? 8. Tapi pola berapa nih kan? Pola 2. Dari 2 jadi 4, 2 tambah 2, 4 tambah 2, 6 tambah 2, 8 dan seterusnya. Oke. Nah, kenapa anak algoritma itu kok Bapak tebalkan? Nah, karena dari 4 bagian cara berpikir komputasional ini, kita akan membahas cara berpikir algoritma. Bagaimana kegiatannya? Nah, tetap anak-anak fokus, gitu. Ya. Tadi sudah anak mengetahui bahwa algoritma itu adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Contohnya ketika anak membuat resep makanan, ya, kemudian mengerjakan soal ujian, ya. Misalnya anak atau soal ujian, perhatikan instruksinya dulu. Setelah perhatikan instruksinya, anak-anak pilih soal yang termudah. Setelah anak pilih soal yang termudah, lanjutkan ke soal berikutnya. Setelah selesai, diperiksa kembali malah ya, diperiksa kembali. Nah, sudah yakin kebenarannya, lalu disetorkan, ya. Tapi pada kali ini yang akan kita bahas adalah, nah, perhatikan, ya. Nah, gambar apa itu anak-anak? Setrika. Ada yang tidak tahu setrika? Semua tahu ya? Ya. Apa gunanya setrika? Iya, biasanya kalau kita mencuci, apalagi di mesin cuci, woi, digulung diaduk-aduk, pakaian kita agak lecet. Nah, untuk merapikan, lalu kita setrika. Oke, kita akan bicara lebih banyak lagi nanti tentang bagaimana algoritma itu bekerja dalam kegiatan menyetrika. Oke. Ya. Sekarang Bapak bertanya dulu. Coba anak-anak perhatikan apa yang dilakukan oleh anak yang nomor 1. Mencolokkan cuk ke dalam aliran listrik. Apa yang dilakukan oleh anak yang kedua? Menyetrika. Nah, bolehkah anak-anak melakukan hal tersebut, ya, tanpa bimbingan orang tua atau latihan yang cukup? Tidak. Kenapa tidak? Karena bisa tersetrum. Jadi listrik itu sangat berbahaya. Jadi kita tidak boleh bermain-main dengan listrik. Makanya kalau anak mau melakukan sesuatu belum bisa anak-anak harus memberitahu ayah, ibu atau kakak yang sudah bisa. Jangan sembarangan. Kalau sistem itu bisa berbahaya. Ya. Kita perhatikan lagi. Nah, kalau anak lihat gambar di atas, mereka sedang melakukan apa? Menyetrika. Ya, tadi sudah sampaikan bahwa menyetrika itu merapikan pakaian atau baju. Ya, nah, seperti masih gambarnya ya. Apakah mereka menyetrika
C sedang menyetrika. B. Beri tepuk tangan dulu. Tahu ya. Gambar berikutnya. Bagaimana dengan kegiatan yang di atas? Apakah persiapan menyetrika? B sedang menyetrika atau selesai menyetrika? B. Beri tepuk tangan dulu. Saya biasa ya memperhatikan orang yang sedang bekerja ya. Dan yang berikutnya, gambar berikutnya. Kegiatan di atasnya kegiatan apa? A. Persiapan menyetrika. B. Sedang menyetrika. C. Selesai menyetrika. C. Baiklah. Nah, berdasarkan hal tadi Bapak setuju kalau dalam proses menyetrika itu ada 3 tahap, ya. Apa tahapannya yang pertama? Persiapan menyetrika. Yang kedua? Sedang menyetrika atau proses menyetrika. Yang ketiga? Selesai menyetrika. Oke. Tetapi dalam 3 tahap ini ada langkah-langkahnya. Nah, untuk anak-anak memahami langkah-langkahnya tersebut, Bapak akan bagi anak-anak menjadi beberapa kelompok, ya. Tapi sebelum buat kelompok, kakak, yes, 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 keren. Beri tepuk tangan. Oke, sekarang akan Bapak hitung 1 sampai 5 secara berulang. Nanti anak-anak berkelompok sesuai dengan angka yang anak-anak peroleh. Oke, oke, tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1. 2, 3. Oke, yang 1 kumpul dengan nomor 1, yang 2 kumpul dengan nomor 2, yang 3 kumpul dengan nomor 3, yang 4 kumpul dengan nomor 4, yang 5 kumpul dengan nomor 5. Sekarang anak silakan membuat kelompok, oke? Ya, silakan buat kelompoknya dulu, oke? Ya, mungkin bangkunya bisa diatur, ya, kelompoknya rapi nanti, oke? Mari, ingat nomornya, oke? Apakah nomor 1, nomor 2, nomor berapa? Ya, ini nomor berapa? Nah, silakan bangkunya kita pilih. Kelompok. Nomor 2 mana temannya nomor 2? Oh, sini berarti. Ya. Nomor 1 sini ya. Yang kan ada nomornya, oke? Nomornya nomor berapa? 1 ya. Nah, di sini nomor 2 ya. Nomor 3 mana? Oh, sini nomor 3. Nomor 4? Nomor 3, 4. Ini nomor berapa? Kelompok berapa? Ya, ya, buat. Kan sesuai nomor aja tadi kan. Nah, mungkin agak geser sedikit, sini geser sedikit supaya tidak bertabrakan dengan nomor lain. Ya, bangkunya juga dipindahkan. Jangan sampai menutupi, kan? Ya. Ya, sudah semua dapat kelompok? Kalau sudah semua dapat kelompok, Bapak akan bagikan LKPD-nya ya. Lembar kerja peserta didiknya. Oke. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4 dan kelompok 5. Nah, coba buka halaman satunya, buka. Atau sebelumnya tulis dulu nama. Tulis nama kelompok anak-anak dulu depan. Nama kelompoknya ya, kelompoknya. Nah, ya. Ya. Ya, nama kelompoknya. Tulis nama kelompoknya dulu. Nah,
Ya boleh nama panggilan, boleh juga nama lengkap, oke. Ya, yang penting tulisannya bisa dibaca ya. Buat tulisan yang bisa dibaca. Kalau bagus dan tidak bagus itu relatif tulisannya. Gimana? Sudah semua menulis nama kelompoknya? Sudah? Oke. Kakak A. Baiklah, buka sekarang LK-nya ya, atau LKPD-nya yang pertama. Oke, di sana anak-anak disiapkan ya persiapan menyetrika yang belum tersusun dengan benar. Oke. Sekarang anak-anak silakan susun dengan benar, langsung tulis di LKPD-nya atau oleh-oleh dulu boleh. Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit ya, karena itu soalnya cukup mudah karena kita belajar tentang masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan bekerja. Oke. Nah, ya pelan-pelan aja. Silakan diskusikannya mana yang dipilih yang pertama. Jangan lupa tulis nomornya ya seperti itu. Oke. Kalau misalnya anak nomor 4, nomor 1, 4 dulu, baru berikutnya ya. Ya, langsung ditulis, diskusikan ya. Ya, menurutmu dari yang diacak itu mana yang pertama? Nanti kalau misalnya nomor 5 yang pertama 5 dulu di sini, langsung ke bawah sesuai urutan. Oke. Ada yang belum paham tentang LKPD-nya? Boleh bertanya sama Bapak. Oke. Ya, kita akan diskusikan. Mungkin bisa langsung tulis di LKPD, satu orang nulis sana ya, nanti kan itu yang disetorkan, nanti yang Bapak nilai dari hasil kerja kelompoknya Nah, maksudnya ini kan belum diurut. Nah, ini kan dalam proses tapi sebelum atau persiapan menyetrika. Urutkan yang benar urutannya dari mana? Apakah 4, 5, 3, 2, 1, apakah 2, 4, 5? Nah, kamu yang mengurutkan supaya benar. Nah, silakan ditulis. Ya, dalam berdiskusi harus saling menghargai pendapat Nah, yang penting nanti kesepakatan itu yang ditulis apa kesepakatan anak bersama temannya di dalam anak mengerjakan LKPD ini, itu yang ditulis di LKPD hasil musyawarah bersama kelompok ya. Ya, dalam bekerja Bapak juga ingatkan perhatikan juga waktu nanti. Nah, kan ada 5 itu yang diurutkan Nah. Ya, mungkin selamanya begitu saja menyetrika Nah, dengan berpikir komputasional, jadi kita berpikir bahwa bagaimana langkah-langkah menyetrika atau persiapan menyetrika, proses menyetrika dan sampai selesai menyetrika dengan benar ya. Ya. Boleh kalau kamu mau angkanya dulu boleh, nanti kalau pas presentasi silakan dibacakan masing-masing angkanya. Ya. Kalau sudah silakan lanjut ke
Kelompok 2 bagaimana? Masih berdiskusi. Ya. Ya, yang perlu anak-anak perhatikan, jangan anak-anak takut salah ya. Tuliskan dulu menurut pendapat anak-anak. Ya, itu nanti kita akan bahas bagaimana proses yang benar ya. Nah, mungkin anak-anak masih belum terbiasa melakukan proses berpikir komputasi sehingga anak melakukan menyetrika begitu saja. Jangan khawatir ya. Jadi bisa Bapak bantu bagaimana sih sebenarnya prosesnya yang benar ya. Ya, mungkin Bapak kasih waktu lagi sedikit ya. Ya, lagi 2 menit ya. Ya, nampaknya ini kelompok 5 ya. Kelompok 5 ya. Nampaknya kelompok 5 sudah mau hampir selesai ya. Wah, kelompok 2 juga Bapak perhatikan sudah mau selesai. Kelompok 1 ya. Jadi boleh tulis angkanya saja dulu boleh nih. Nanti pas presentasinya baru disampaikan Bapak sampaikan dibaca kalimatnya, oke? Sehingga anak-anak bisa bekerjanya lebih efisien, efektif dan lebih cepat, oke? Ya, bagaimana? Udah selesai? Masih belum? Ya, silakan dulu. Oh ya sudah hampir selesai semuanya nih. Ya. Sudah? Ya. Sudah semuanya? Ada yang belum selesai? Kelompok 3 bagaimana? Ya, silakan, waktunya lagi sedikit ya. Kelompok 5 sudah? Kelompok 4? Ya. Kelompok 1? Masih diskusi.
Mungkin bisa bergilir dari bacanya nih. Ya, kelompokkan pakaian ya. Oke, yang nomor 2 bergilir membacanya. Mungkin Joki bisa membacanya. Nomor 1 berartikan likai. Nomor 2 gunakan luap. Nomor 3 mulai dari bagian yang sulit. Nomor 4 berikan syarat-syarat. Nomor 5 hindari mengertikan lebar. Ya, nomor terakhir silakan baca. Biarkan pakaian dingin, bersihkan setrika, gantung dan lipat aja. Ya, beri tepuk tangan untuk presentasi nomor 2. Iya, kelompok 4 tepuk tangan untuk kelompok 4. Tuliskan dengan benar proses sebelum anak-anak ini juga. 1. Siapkan alat setrika. 3. Kelompokkan pakaian. 5. Siapkan pelicin pakaian. 4. Pilih setrika berkualitas. 2. Atur setrika. Ini secara bergilir membaca yang lain. Tuliskan langkah-langkah yang benar dalam setrika. 4. Gunakan uang. 3. Perhatikan detail. 7. Setrika masalah serat. Mulai dari bagian yang sulit. Garis mudah. Ya, lanjut yang berikutnya. Ayo cari tahu ucapkan langkah-langkah yang benar setelah proses menyetrika. 2. Biarkan pakaian dingin. 3. Gantung atau letak pakaian. 1. Bersihkan setrika. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, kelompok yang terakhir langsung aja tidak perlu Bapak spin lagi Ayo cari tahu ucapkan dengan benar proses sebelum menyetrika. Jawaban. 4. Setrika
Sudah selesai? Ya, silakan duduk. Nah, sebelum Bapak lanjut, ada yang mungkin mau menyampaikan pendapat? Ya? Ada? Kita sedang diskusikan hasil kerja daripada anak-anak ya. Oke, LKPD-nya silakan stop dulu. Nanti Bapak akan cari tahu kelompok mana yang hasil kerjanya terbaik. Nanti Bapak terakhir Bapak umumkan ya. Nah, apa yang sudah Nana lakukan tadi ya, dengan menulis langkah-langkah dalam persiapan menyetrika, kemudian langkah-langkah dalam proses menyetrika, dan juga langkah-langkah setelah Nana menyetrika, itulah merupakan cara berpikir algoritma. Ya. Jadi cara berpikir memakai langkah-langkah yang benar dalam melakukan atau menyelesaikan permasalahan. Baiklah, kita cek dulu. Bentar dulu. Mungkin lagi ada gangguan ini. Ya. Oke, sudah. Nah. Belum ya? Oke. Bapak periksa dulu ya. Oke, bagaimana langkah-langkahnya yang benar? Coba anak-anak perhatikan. Nanti Bapak umumkan hasil kerja kelompoknya. Oke. Nah, misalnya yang tadi, coba kalian urutkan bagaimana langkah-langkah yang benar sebagai persiapan sebelum nyetrika. Oke. Kuncinya adalah ya. Nah, 4, 1, 3, 2, 5. Mungkin kalau ada yang menulis temannya tadi, mungkin sudah ada ya. Nah. Kemudian yang kedua tadi anak mau mengurutkan proses nyetrika, ya. Kita jawabannya yang mana? Nah, 2, 1, 5, 4, 3. Nah, mungkin betul ya. Kemudian yang ketiga, coba kalian urut bagaimana langkah-langkah yang benar yang harus dilakukan setelah kalian selesai nyetrika. Kuncinya 3, 2, 1. Gampang ya? Dah? Ya? Ya, Bapak kembalikan dulu. Nah. Baiklah, Bapak umumkan dulu. Hanya Bapak umumkan yang mendapatkan hasil terbaik. Tapi bukan berarti yang lain tidak baik, karena ini baru proses awal kita belajar. Sudah terbiasa dalam proses belajar kita selalu mengalami kekeliruan. Tapi kekeliruan itu bukanlah hal yang fatal, karena kekeliruan itu masih bisa diperbaiki. Ya. Kelompok terbaik presentasi hari ini ya. Adalah kelompok 3. Selamat buat kelompok 3 ya. Baiklah. Sekarang kelompok yang lain juga sama-sama sangat bagus ya presentasinya ya. Nah, mari sekarang kita melakukan refleksi. Nah, bagaimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan? Menyenangkan ya. K-A Yes. Korek. Jelas menyenangkan ya.
menyetrika baju ayah, adik, supaya semua pakaiannya jadi rapi. Kalau ini menyetrika baju apa? Sendiri. Ada yang sudah bisa membantu menyetrika baju orang tua, kakak atau adik? Atau baru baju sendiri? Masih baju sendiri. Nah, harapan Bapak adalah anak-anak juga bisa membantu orang tua nantinya untuk menyetrika pakaian orang tua, kakak atau adik, ya. Mungkin setelah hari Minggu anak-anak punya waktu, luangkan waktunya, ya. Walaupun tidak terlalu banyak, dalam artian anak bisalah membantu. Karena kalau anak-anak sudah rapi, adiknya sudah rapi, gimana? Bagus apa kurang bagus? Bagus. Jadi kita juga setrika baju adiknya untuk sekolah mungkin, ya. Atau baju ayahnya yang mau dibawa ke kantor, ya. Baju ibunya yang mau dipakai untuk misalnya maturan, sembahyang atau kemana. Oke? Boleh, anak-anak bisa menyetrika ya? Bisa nggak? Ya. Kakak? Sekarang waktunya evaluasi, siapkan kertasnya. Nah, ya, yang kita evaluasi ya pekerjaan kita tadi, Oke, Bapak akan kembali tayangkan soalnya, oke. Kemudian anak-anak silakan siapkan kertasnya, ya. Mungkin tadi yang memperhatikan ya. Anak-anak cukup tulis angkanya, ya. Nanti disetorkan sama Bapak. Bapak cek apakah sudah anak-anak paham bagaimana proses dalam persiapan, dalam menyetrika dan setelah menyetrika. Oke, soal nomor 1. Coba kalian urutkan bagaimana langkah yang benar sebagai persiapanmu sebelum menyetrika. Silakan tulis jawabannya. Nomornya aja ditulis, ya. Bisa dilanjutkan? Belum, masih banyak yang belum ya. Ya, pelan-pelan ya. Ya, Bapak perhatikan sudah semua, oke? Ya. Ya, sudah ya? Kita lanjut soal yang kedua. Coba kalian urutkan bagaimana langkah-langkah yang benar dalam proses menyetrika. Tinggal tulis angkanya ya. Ya. Kita kasih waktu.
bagi yang memperhatikan dengan baik pasti sudah bisa dengan benar ya. Nah, cepat ya. Just, oke. Ya jangan khawatir anak-anak. Kalau mungkin anak masih mengalami kesalahan dalam menjawab tadi, nanti bisa dipelajari kembali. Sehingga nanti setelah Bapak kasih tes sumatif ya atau tes hariannya, anak-anak sudah betul menjawab ya. Gimana? Udah? Silakan ditukar dengan temannya dulu. Ditukar dengan temannya. Nanti Bapak akan tunjukkan kuncinya ya. Dah ditukar. Yang penting yang meriksa beda orang ya. Dah. Ampun. Silakan dicek jawaban temannya, oke? Dah, di sini bertiganya kan boleh ya. Ampun. Yang nomor berapa? Tadi katanya sudah. Ya, Bapak ulang lagi, oke? Karena ada temennya yang belum selesai ya, kita sabar ya. Ya, pelan-pelan. Ya, yang lain sabar menunggu temennya nih. Dalam proses belajar kita harus saling peduli ya. Temennya belum ke saya ternyata maka kembalikan dulu soal sebelum kita periksa bersama. Nih. Dah, nomor 2 sudah? Sudah hilang semua? Nomor berapa belum? Ya, 3. Yang ini, nomor 3. Ya. Ya, mungkin lain kali kalau pas pembelajaran diperhatikan sebaik-baiknya sehingga kita membutuhkan waktu yang lebih cepat untuk menyelesaikan tugas-tugas. Oke? Dah semua? Kita periksa bersama? Oke, kita periksa pekerjaan temennya. Ditukar enggak? Kita ditukar. Ya, yang penting orang lain. Cek, tes kuncinya silakan. Entah benar apa belum temannya. Ya. Jangan dulu isi nilai, nanti Bapak yang menilai, oke? Ya, yang salah misalnya boleh dibuat di bawahnya urutannya yang benar, oke? Ya, jawabannya yang benar buat di bawah atau di samping pekerjaan temannya, oke? Kalau benar ya benarin, ya. Misalnya kalau salah kita buatkan jawaban yang benar di samping atau di bawahnya, ya. Ya, coba. Ya. Kalau benar berapa dibuatkan juga yang benar, nanti kan untuk menilai Bapak yang benar, oke?
silakan di store. Isi nama aja, pun. Oh ya, ya. Bapak lihat dulu sebentar ya, Ya, setelah Bapak lihat sebagian besar jalannya sudah bagus, beri tepuk tangan terus. Ya, baiklah. Itulah tadi pembelajaran kita tentang berpikir komputasional. Ya. Sebelum kita akhiri, mari kita speaking untuk menutup pembelajaran kita ya. Dan tentu nanti anak-anak siapkan diri untuk minggu depan Bapak kasih evaluasi seperti yang sudah anak kerjakan hari ini, sehingga anak-anak sudah bisa menjawab semua pertanyaan dengan tepat dan benar ya. Oke, kita mulai speakingnya ya. 1, 2, mulai. Coding itu kode program di komputer. Itu kecerdasan artifisial. Coding dan data membantu manusia untuk mempermudah pekerjaannya. Coding dan data membantu manusia untuk mempermudah masa depannya. KKA. Yes, yes, yes. Keren. KKA. Yes, yes, yes. Keren. KKA. Yes, yes, yes. Keren. Ya, sebagai akhir kata, mari kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Tuan kelas, silakan izin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nih, anak-anak silahkan duduk kembali.